Halo guys, kembali lagi bersama gue di sini. Nah, pada video kali ini gue ingin memberikan sedikit tips dan tutorial nih ya tentang bagaimana cara pasang double klakson pada Yamaha Aerox 155 guys. Nah, jadi karena channel ini sifatnya adalah DIY alias do it yourself, gue akan memberikan penjelasan buat kalian nih secara detail ya tentang bagaimana step by stepnya ya. Jangan lupa untuk selalu ikutin video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe ke channel gue ini ya. Oke, jadi di depan gue ini udah ada sebuah klakson ya guys. Jadi klakson ini adalah merek Hella. Bisa kalian lihat di sini ya. Untuk tipenya sendiri di sini gue menggunakannya tipe Blue Twin Tone ya guys. Jadi seperti namanya, klakson ini warnanya biru ya. Dan dia sudah double ya guys. Nah, daripada penasaran, mending kita langsung unboxing aja ya. Jadi di dalam paket pembelian klakson ini cuma terdiri dari 2 buah klaksonnya aja ya guys. Seperti ini ya. Dan paling di sini juga terdapat buku petunjuk penggunaannya ya, seperti ini ya guys. Nah, kalau kalian buka untuk petunjuknya di sini, ini adalah petunjuk yang terdiri dari 10 macam bahasa yang berbeda ya guys. Termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Cina dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di dalam buku petunjuk ini juga berisi tentang rangkaian kelistrikannya ya, yang untuk dipasang ya. Seperti kalian bisa lihat di bawah sini, untuk tahu posisi kutub positif dan negatifnya itu ada. Kalian bisa baca-baca sendiri kalau kalian beli klakson ini, ya. Itu ya guys. Nah, jangan lupa kalau kalian mau ganti klakson, itu kalian juga harus mengganti si kabel setnya ya guys, yang seperti ini ya. Jadi kalian juga harus cari kabel klakson yang support untuk double klakson nih, seperti ini ya guys. Kebetulan di sini gue pakai merek Denso ya guys. Jadi dalam paket pembelian klaksonnya tadi itu nggak termasuk dengan si kabel ini ya guys. Kalian harus cari lagi kabelnya di toko-toko terdekat juga ada. Dan merek apa aja sih bisa sih sebenarnya sih ya. Jadi nggak harus merek ini. Atau kalau kalian yang mau ngerangkai sendiri pun sebenarnya juga bisa ya. Jadi kalian beli terpisah nih si kabelnya, soketnya, dan relaynya ya. Dan itu yang pasti pertama lebih makan waktu, kedua lebih susah ya, lebih repot ya. Jadi kali ini gue lebih pilih jalan yang praktis dengan menggunakan kabel set klakson ini aja sih. Jadi tinggal colok-colok aja, sudah PNP ya. Asal kita menempatkan si soket-soket ini di tempat yang benar ya guys. Oke, untuk lebih detailnya seperti apa, di sini akan gue langsung unboxing aja ya guys. Jadi ini adalah bagian relaynya. Di sini kebetulan ada beberapa kabel ya guys. Jadi ini ada yang warna putih dan hitam. Kita mulai dari kabel yang ini dulu ya guys. Jadi kebanyakan di sebuah kabel klakson set itu pasti ada satu kabel yang seperti ini nih guys ya. Jadi ujungnya gepeng dan ada warna merahnya seperti ini ya guys.
Jadi biasanya untuk kabel yang ini akan dimasukkan ke baut aki ya, kutub positif pada baut aki yang ada di motor nih guys ya. Nanti untuk detailnya seperti apa akan gue lanjut di pemasangan ya. Jadi khusus yang satu ini ke positif aki ya, ingat ya, jangan terbalik ya guys, jangan ke negatif ya, karena nggak akan nyala nantinya. Lalu setelah yang ini itu ada lagi di sini guys ya. Ini ada satu lagi. Yang ini adalah untuk kutub positif yang ada di klaksonnya ini guys ya. Jadi gue jelasin dulu sedikit pada klakson ini ya. Kalau kalian menempatkan posisinya begini, kayak yang menghadap ke bawah ya. Ini kutub positifnya adalah yang bagian atas ya guys. Yang ini, dua ini bagian atas. Ini dengan kode 20 guys. Ya, nanti untuk foto lebih detailnya akan gue kasih juga buat kalian supaya lebih jelas ya. Jadi dua ini, kenapa ada dua? Karena kan nanti kita pertama masukin ke sini, lalu kita jumper ke sini ya guys. Jadi dua klakson ini jadi bisa nyala gitu loh. Tapi di sini kan tadi cuma satu ya, yang bagian untuk kutub positifnya. Nah di sini kita akan jumper menggunakan ini nih guys. Jadi tadi kita juga udah dapet dari paket pembelian kabel set klakson ya, seperti ini. Jadi dia kepalanya sama, cuma dia model kabel putus begini ya. Jadi nanti di sini di bagian yang ini akan gue coak sedikit di tengahnya, lalu akan gue sambung begini nih ya guys. Jadi nanti untuk kabel positifnya akan ada dua di sini. Lalu nanti bisa ditutup juga pakai ini supaya rapih begini guys, posisinya kurang lebih ya. Nanti akan begini. Oke. Lalu untuk dua kabel sisanya yang dapat ini guys ya. Ini untuk kutub negatif ya. Negatif ini berarti kalau dari klakson ini dia untuk posisi yang bawah nih ya. Jadi nanti masing-masing dicolokin satu ya. Ini ke sini dan satu lagi juga ke sini guys. Nah, sekarang gue kasih ilustrasi buat kalian. Anggap aja ini udah terpasang ya guys ya, untuk yang gepengnya masing-masing di klakson. Jadi dua kabel ini memang terpisah ya dari relay yang tadi, karena dua kabel ini adalah untuk mendapatkan massa ya, massa dari bodi motor ya. Jadi nanti bagian yang bulat gepengnya itu akan disatuin begini ya, lalu akan dibaut ke bodi motor ya, yang mendapat arus negatif. Jadi selain si klakson ini mendapat arus positif, juga nanti akan mendapat arus negatif juga ya, yang sumbernya nanti dari bodi motor. Nah, untuk detailnya nanti akan gue jelasin lagi lebih lanjut pada saat pemasangan ya. Oke guys, jadi kali ini gue ingin bikin kabel untuk jumperannya dulu ya, untuk yang kutub positif di klaksonnya. Jadi kalian tinggal ngambil yang tadi ya, yang kepalanya gepeng ada plastiknya seperti ini nih guys ya. Nanti kan kita buat sambungannya seperti ini nih ya. Ini kalian bisa kira-kira aja untuk jaraknya, jangan terlalu dekat juga ya, nanti kurang ya. Jadi sebaiknya dikasih jarak lebih jauh sedikit ya. Mungkin bisa diukur dengan cara begini nih ya, kira-kira mungkin di sini ya. Sini nanti baru kita mulai ya. Jadi siapin cutter aja, kira-kira di sini ya. Tinggal dipotong sedikit, tapi hati-hati ya guys ya.
buat cowakannya di tengah seperti ini ya. Atau kalau kalian punya tang potong lebih bagus ya, cuman kali ini gue nggak ada tang potong, jadi gue manual ya seperti ini nih. Oke ya, jadi ini udah kecoak di bagian tengahnya guys ya. Ini tinggal kita lanjut untuk jumperannya. Jadi tinggal dililitin begini aja sih guys ya. Jadi tinggal ketemuin di tengahnya, lalu kita tinggal ngelilitin begini. Ya. Nah, untuk berikutnya kita bisa solatip bagian tengah sininya dulu ya, supaya aman. Menggunakan ini, ya, guys. Jadi ini tinggal di lakbanin aja di tengahnya. Jadi pertama kita tutup pakai lakban dulu ya guys. Nanti baru kita dobelin lagi. Untuk lebih aman boleh didobelin lagi sekali lagi ya, kali ini dibikin lebih panjang ya. Oke. Nah berikutnya kalau udah dibikin rapi kayak gini guys ya, kita tinggal dobelin lagi nih sekali lagi nih dengan si pelindung kabel ini yang sudah dapat dari awal ya. Jadi ini tinggal dimasukin begini ya. Dan untuk lebih sempurnanya lagi, kalian bisa bakar si pelindung kabel ini ya. Jadi nanti dia akan menciut, akan neken ya. Ini akan gue contohin. Tuh ya guys. Cuman agak jeda-jeda sedikit ya, jangan diterusin ya, nanti takutnya malah kebakar. Jadi nanti semakin kita panasin dia akan semakin neken, lama-lama dia akan ngepres. Jadi ini adalah fungsinya nih si pelindung kabel, untuk lebih ngerekatin lagi supaya lebih presisi. Kalau kalian nggak punya ini, kalian pakai korek biasa juga bisa kok. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi seperti ini sambungannya ya guys. Jadi rapi ya. Selalu ingat ini harus ditutup ya dengan cara apapun ya. Jadi untuk mencegah terjadinya korsleting. Begitu. Jadi akan gue jelasin lagi ya skema pemasangan secara keseluruhannya kali ini. Jadi pertama kalian letakin dulu posisinya ke bawah begini ya, seperti yang tadi gue sebutin. Jadi keongnya ngadep ke bawah. Ini untuk membedakan positif dan negatifnya ya. Nah kalau kalian baca di buku petunjuk, jadi negatifnya itu akan ada di bawah sini ya. Ini yang kodenya 41 ya, negatif atau minnya ya. Lalu yang di atas ini yang kodenya 20, ini adalah positifnya atau plus. Jadi kalau di kabel set ini kita mulai dari yang relay ini dulu ya guys ya. Jadi kan tadi ada dua kabel, ada kabel yang kita jumper ya. Jadi dua yang kita bikin sambungan ini ya guys. Jadi ini masing-masing kita coloknya ke yang atas di sini dan di sini guys. Jadi begini posisinya. Lalu untuk yang dua kabel terpisah ini yang pendek ya,
Ini untuk yang bagian negatif ya, atau minnya ya, itu yang di bawah posisinya, yang kode 41. Jadi nanti posisinya dia begini. Dan begini. Lalu yang dua lempengan yang gepeng bulat ini, nanti ini akan kita sambung ke body ya, atau masa yang ada pada motor. Ya. Nanti untuk lebih lanjutnya akan gue jelasin lagi. Lalu yang satu ini, yang ada merahnya tadi ya, ini seperti yang gue jelasin di awal. Jadi ini kan untuk di positif aki ya. Positif aki nanti kita akan doublein dengan baut aki. Kayak gitu ya guys, kurang lebih skemanya seperti itu. Oh ya guys, jadi di sini ada dua kabel ya, yang belum gue jelasin tadinya. Sebenarnya sih tadinya ini satu kabel nih, dia nempel seperti ini ya. Jadi si kabel ini nih itu harus digunting di bagian tengahnya ya guys. Jadi digunting, nanti kan dia akan jadi dua seperti ini ya. Nah, jangan lupa juga untuk kalian kupas ya kabelnya ya, seperti ini ya guys. Lalu jangan lupa juga kalian beliin soket seperti ini ya. Ini kalau nggak salah namanya adalah skun. Jadi dia modelnya itu ada dua ya guys ya. Jadi ini dua jenis yang berbeda nih ya. Tolong diperhatiin lagi pada saat beli, jangan sampai salah ya. Jadi ada yang satu yang modelnya soket seperti ini nih guys. Ya. Ada juga yang untuk dimasukkannya, ini modelnya gepeng nih seperti ini guys. Jadi nanti dia posisi dia bisa begini nih ya. Tuh guys. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan itu bagian yang gepeng seperti ini ya guys. Ini jadi jangan lupa ini harus ada dua ya. Kalau untuk fungsinya sendiri si soket si skun ini ya, ini kita gunakan untuk dicolok ke kabel klakson yang lama ya, yang ori ya, yang ada pada motornya. Gitu guys. Nah, kalau kalian udah siapin alat dan bahannya, kalian tinggal dimasukin ke sini ya, ke kabel yang ini ya. Jadi kalau model seperti ini cukup dimasukin seperti ini. Ya. Lalu ditekan ya. Dijepit. Seperti ini guys. Pastikan untuk jepitannya sendiri ini ini ya harus kuat ya, supaya dia benar-benar nempel dan arus listriknya tuh benar-benar ada di sini ya. Lakukan yang sama juga untuk yang bagian yang satunya lagi. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini tinggal dirapiin aja. Atau kalian mau potong juga boleh ya, untuk yang sisa seperti ininya. Lalu jangan lupa juga ya, setiap kita membuat rangkaian seperti ini ada baiknya ditutup juga ya guys ya. Ditutup seperti sebelumnya ya, pakai isolasi hitam seperti ini ya. Cuman kali ini kita bikin pendek aja ya, mungkin kayak di bagian sambungannya aja nih.
Oke, sudah jadi ya. Oke, jadi untuk memasang klakson ini, di sini cuman perlu buka beberapa bagian aja ya, guys. Jadi nggak perlu semuanya. Jadi di sini gue akan jelaskan. Kita akan buka bagian sini ya, cover dasi. Lalu bagian sini cover delta box. Dan yang satu lagi adalah tentu saja dalam jok ya. Tempat dimana ada aki yaitu di sini ya. Nanti ini kita akan buka juga. Nah, untuk di bagian cover dasi ini cuma ada 2 bautnya guys yang menempel ya. Jadi satu ada di sini ya, dan satu lagi sebelah sana ya. Jadi ini tinggal dikendorin aja. Lalu untuk ngebukanya ya, ini cuman perlu ditarik di bagian sini aja guys. Tarik ke depan ya. Nah, kalau untuk bagian cover delta box di sini ya guys, ini cuma ada 3 baut ya yang menempel ya. Jadi di sini satu, lalu di sini satu ya. Dan yang satu lagi di belakang sini nih guys ya. Nah, kalau udah, ini cara bukanya juga sama guys ya. Tinggal jadi dia ada di dalamnya ada kayak masukan gitu. Tinggal lalu tinggal buka ke depan guys. Ditarik ke depan ya. Oke guys, jadi untuk perakitannya yang pertama kita yang pasti harus ngeletakin si relay ini di satu tempat dulu ya. Nah, ini kalian bisa pilih di mana aja. Kalau gue sih lebih milih mungkin gue taruh di sekitar bawah sini dulu ya, untuk sementara ya. Karena kabel yang gue punya juga kan pendek, kabel si putihnya ini ya. Dan di sini gue nggak menambah-nambah kabel ya. Di sini gue cuma ngakalin, gue cuma tambahin sekun di depannya, nggak sambung-sambung kabel lagi. Ini nanti akan ke depan sana ya. Disambung dengan kabel klakson yang tadi yang gue jelaskan itu. Nah, berikutnya si kabel yang ada merahnya ini untuk positif aki ini kita naikin ke atas ya, untuk ke aki ya. Jadi begini, jadi ini kita sempilin ke sini. Oke, selanjutnya kita buka si baut akinya dulu ya guys ya. Jadi seperti yang gue jelaskan di awal, si kabel merah ini kita double ke baut aki. Seperti ini guys ya, di double, lalu tinggal dipasangin lagi ke ini.
Oke. Oh ya guys, jadi jangan lupa ya untuk klakson lamanya kita harus cabut dulu ya. Jadi kan aslinya dia di sini nih guys ya, posisinya di sini nih ya. Ini kita cabut dulu, lalu berikut dengan dua kabel ini juga ya guys, kabel klakson aslinya nih, gitu ya. Jadi di sini untuk nyopot si kabel klaksonnya, kalau kalian bisa lihat ya, ini ada semacam besinya ya, penahannya. Ini tinggal dibuka aja nih. Ini ada bautnya yang ini ya. Ini tinggal dikendorin ya. Jadi nanti bisa dibuka seperti ini ya. Ini harus dibuka dulu ya guys ya, wajib ya, karena si kabel klakson orinya itu menempel di sini ya. Dan ada semacam pengait seperti ini ya. Ini bisa dibuka aja ya. Jadi supaya si kabel klakson ini bebas bergerak nih ya. Gitu loh. Nah, ini dia kan ada dua warna ya. Ada warna coklat dan warna pink ya yang di sini ya. Nah, nanti ini akan masing-masing disambungkan ke kabel putih yang ada di relay klakson tadi ya, guys. Nanti untuk detailnya lagi akan gue jelaskan lagi ya. Jadi sebelumnya nanti si kabel klakson ini akan kita masukin ke sana ya. Akan kita ketemukan dengan kabel putih yang ada di relay klakson. Ya, jadi ini penampakan dari relaynya ya guys ya. Jadi untuk menentukan kabel tadi yang warna pink dan coklat itu masuknya kemana, seperti yang gue jelaskan di awal adalah mereka akan kita sambung ke kabel putih ya, yang ini ya guys ya, yang dua ini ya. Nah, untuk tahu mereka masing-masing masuknya kemana, ini akan gue buka dulu ya. Jadi ini bisa dibuka guys ya. Di sini ada kodenya masing-masing. Di situ ada 85, 86, 87 dan 30 ya guys ya. Nah, untuk supaya klaksonnya nyala, jadi tadi yang warna pink, kabel pink yang klakson ya, yang ini, yang pink ini ya, ini akan dimasukkan ke kode 85 yang ada di sini ya guys ya. Nanti untuk foto lebih detailnya akan gua kasih ya. Lalu yang untuk yang satunya lagi yang 86, di sini ada kode 86 ya, ini masuknya ke yang coklat di sini. Jadi ini karena udah dibuat skun seperti ini ya, ini tinggal dicolok begini aja sih guys, tinggal dicolok begini gitu ya. Jadi kurang lebih skemanya seperti itu ya guys ya, untuk yang kabel klakson bawaannya ya. Berikutnya untuk si relay ini kita akan colokan ke kabel klakson yang bawaan motor ya guys ya. Nah, kebetulan di sini kan ada 4 ya. Kalau gue baca 85 adalah yang ini ya, yang sebelah kiri ya. Lalu 86 adalah yang sebelah kanan. Jadi ini kiri 85, ini 86 yang kanan ya. Nah, jadi si yang ini akan kita sambungkan ke kabel yang pink ya di depan, lalu yang satunya lagi adalah ke kabel yang warna coklat. Oke. Jadi ini adalah yang kode 85 ya guys ya, yang lagi gue pegang nih. Ini kita colok ke yang pink ya, yang warnanya pink di sini. Lalu untuk yang satunya lagi tinggal kita colok ke yang
warnanya coklat. Ya, jadi seperti ini ya guys ya. Nah, jadi kan tersisa 2 kabel lagi nih guys ya, yang untuk positif klaksonnya ya, yang udah kita jumper tadi. Ini juga kita arahin ya ke depan. Jadi sempilin lewat kolong sini untuk naik ke atas ya, ke arah tebeng atas di sana. Oke, jadi setelah si kabel untuk yang positif klakson udah naiknya ke atas ya, ini gue pinggirin dulu. Lalu sekarang kita akan cari si arus negatifnya ya, dari yang untuk klakson ini nih. Nah, kebetulan di sini gue akan mengambil yang ini ya guys ya. Ini ada baut ya. Kebetulan ini adalah baut kunci kontak ya. Jadi gue akan kendorin dulu di sini ya. Ini untuk kita ngetes dulu aja ya. Nah, dia posisinya udah copot ya guys, kayak gini ya. Jadi nanti kita akan masukin begini ya. Lalu kita baut lagi ke sini. Jadi hasil jumperannya begini ya guys. Ini 2 untuk yang kabel negatif, kita jumper ke sini ya, baut kunci kontak ya. Kita coba dulu ya. Ini klaksonnya ya, dipasangnya seperti yang gue jelasin di awal ya guys ya. Jadi untuk yang positifnya 2 kabel yang jumperan yang ini ya, ini di positif si klaksonnya. Kalau kalian letakkan posisinya begini nih ya, keongnya ngadep ke bawah, jadi dia ada di atas nih. Yang atas ini yang positifnya. Ini nggak masalah, kalian mau colok di mana aja boleh. Maksudnya terbalik tuh nggak apa-apa ya, karena sama-sama harus positif ya. Tapi ingat jangan sampai salah atas bawahnya ya. Ini positif, dua-duanya gue pasang di atas nih. Lalu untuk yang negatifnya, dua-duanya gue pasang di bawah juga nih. Dan kita akan coba dulu ya. Oke. Berfungsi ya. Nah, berikutnya setelah kita tes si klakson ini dan sudah berfungsi, kita hanya perlu sekarang muter otak ya, gimana cara nempatin si posisi klakson ini ya, guys ya. Jadi kan kita kan masukin ke sini ya. Jadi tinggal pinter-pinter kita aja sih, bagaimana caranya. Mungkin yang satu di sini, satu di sini misalnya, ya guys ya. Jadi gua akan coba nih melakukan penempatan ya. Oke guys, jadi ini gue udah lakukan penempatan di sini ya, guys ya. Jadi untuk 2 buah klakson ini gue ngambil posisi di tengah sini nih, ada baut nih. Cuman mungkin agak, nah ini nih guys ya, agak nggak begitu kelihatan ya. Jadi ini harus dipastikan dia nempelnya dengan rangka ya, sebisa mungkin yang kokoh ya. Karena kalau cuman kayak di baut body nih, kayak seperti di yang baut cacing gitu loh, itu nanti akan geter guys, dia nggak akan kuat gitu. Jadi sebaiknya disarankan nyari yang posisinya nempel sama rangka ya, karena rangka itu kan lebih kuat untuk nahannya ya, gitu loh. Oke, berikutnya untuk kabel-kabel yang lainnya tinggal dirapiin aja guys. Lalu di bagian bawah sini juga tadi yang kabel pink dan coklat, nanti tinggal dirapihin aja.
Begitupun yang untuk si relay klaksonnya ya. Akhirnya gue tempatin posisinya begini guys. Ya. Kalian sih bebas mau nempatin kayak gimana, yang penting kabelnya cukup ya. Jadi ini gue agak turun karena si kabelnya tuh nggak cukup ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue lagi nggak mau nambah-nambah kabel sih. Gitu loh ya. Ya, jadi untuk posisi akhir relaynya gue tempatkannya seperti ini ya guys ya. Jadi yang aslinya tadi di bawah sini gue pindahin ke atas sini ya. Karena di sini ada penahannya, jadi dia nggak akan jatuh-jatuh ke bawah nih. Ya. Lalu nanti mungkin di sini akan gue tambahin kabel tis lagi nih ya untuk ngikat ke rangka. Jadi dia tetap ada kokoh di sini ya. Jadi gitu guys. Oke guys, sekian video tutorial dari gue pada video kali ini. Gue harap video ini dapat bermanfaat ya bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu ikutin video-video gue yang lainnya untuk tutorial, review, dan tips yang lainnya ya guys. Jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan subscribe ke channel gue ini ya. Thank you.